Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 MI Unggulan Miftahul Huda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Bu Rini akan menjelaskan tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum kita memulai materinya, mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad, atau yang menggantikan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat. Ada yang masih ingat siapa khalifah yang pertama dan kedua? Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Di sini kita akan belajar tentang Khalifah Utsman bin Affan. Riwayat hidup dan silsilah Utsman bin Affan. Garis keturunan Utsman bin Affan itu bertemu pada Nabi Muhammad di kakeknya Abdul Manaf. Selanjutnya, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdishar bin Abdimana bin Qusay bin Kilab. Lahir di Mekah 6 tahun sesudah terjadinya peristiwa Am al-Fil atau tahun gajah. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah, ayahnya bernama Affan. Selanjutnya, Utsman bin Affan itu masuk Islam pada umur 34 tahun. Pada saat itu, Utsman bin Affan diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama yang memeluk agama Islam. Selain itu, Utsman bin Affan itu mendapatkan gelar Dzunurain, pemilik dua cahaya, karena Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Rasulullah. Siapa saja? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Kemudian Utsman bin Affan itu meninggal pada hari Jumat, tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Berikutnya, apa sih kepribadian Utsman bin Affan itu? Yang pertama, kerendahan hatinya atau tawadu. Khalifah Utsman bin Affan itu mempunyai sifat rendah hati. Sifat rendah hati itu muncul dari keikhlasannya kepada Allah. Meskipun tingkat sosialnya Utsman bin Affan itu tinggi, ia tetap melayani dirinya sendiri pada malam hari agar tidak menggunakan pelayan. Misalnya, sikap tawaduknya itu apa? Sikap tawaduknya kepada paman Nabi Muhammad, Al-Abbas radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman, turun dari kendaraannya apabila ia melewatinya, sehingga Utsman bin Affan melakukannya hingga Al-Abbas tidak terlihat. Itu dilakukan untuk menghargai dan menghormati paman Nabi Muhammad. Yang kedua, kedermawan. Khalifah Utsman bin Affan itu termasuk sosok yang sangat dermawan. Misalnya, pada saat perang Tabuk, Utsman bin Affan itu mengeluarkan biaya yang amat besar.
yaitu membeli sumur rumah dan menyedekahkan untuk kaum muslimin, membiayai perluasan Masjid Nabawi pada masa Rasulullah masih hidup, menyedekahkan barang-barang dagangan yang dibawa kafilah kepada kaum muslimin, padahal para pedagang sudah siap membelinya. Terus selanjutnya memerdekakan satu budak setiap Jumat, sehingga jumlah budak yang dimerdekakannya sebanyak 2.400 budak. Yang ketiga adalah malu dan menjaga kehormatan diri. Sifat itu bagi orang yang memilikinya itu sangat indah. Utsman bin Affan dapat menjadi kebaikan, keberkahan, kelembutan, dan kasih sayang. Al-Hasan Al-Basri pernah bercerita tentang Utsman bin Affan. Sesungguhnya Utsman bin Affan berada dalam rumah dan pintu tertutup. Namun ia tidak pernah melepas pakaiannya untuk mandi. Ia melakukan hal ini karena serasa malu yang besar. Selain itu, Utsman juga tidak pernah mengucapkan kata-kata batil. Yang keempat, pemaaf. Kepribadian Khalifah Utsman bin Affan yang lain adalah pemaaf. Jadi, bisa memaafkan kesalahan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah perjuangan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah. Apa saja sih perjuangannya? Nah, langkah pertama yang dilakukan Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah adalah Utsman menulis surat yang ditujukan kepada seluruh gubernurnya. Selanjutnya, Utsman juga menulis surat kepada para panglima perang. Dalam surat tersebut, Utsman mengingatkan bahwa mereka adalah penjaga kaum muslimin dan pengayom masyarakat. Kemudian Utsman juga mengingatkan agar sadar akan kewajiban dan melaksanakannya. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, Khalifah Utsman itu menggunakan prinsip apa saja? Yang pertama, menerapkan politik ekonomi Islam secara umum. Yang kedua, tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan pajak. Yang ketiga, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal. Yang keempat, memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Selanjutnya, menetapkan kewajiban harta kepada kaum kafir zimmi untuk diserahkan kepada Baitul Mal. Selain dalam bidang ekonomi, juga dalam bidang hukum. Kalau dalam bidang hukum, Utsman bin Affan itu membuat tempat khusus kehakiman. Selanjutnya juga dalam bidang ibadah, Utsman bin Affan itu menambah azan kedua dalam sholat Jumat. Ada lagi misalnya peninggalan jasa Khalifah Utsman itu sampai sekarang bisa dirasakan untuk umat Islam adalah penulisan Al-Quran. Mengapa Utsman melakukan itu? Karena didorong adanya perbedaan bacaan atau cara membaca di antara umat Islam, hingga dikhawatirkan berpotensi menyulut api fitnah mengenai kitab suci Al-Quran. Setelah selesai menyalin, Utsman bin Affan
Setelah menyalin lembaran-lembaran itu, Utsman bin Affan menjadikan dalam beberapa mushaf, mengirimkannya ke beberapa wilayah, misalnya disimpan di Madinah, Syam, Kufah, Basra, dan Mekah. Setiap mushaf yang dikirim itu disertai dengan pengajar yang mengajarkan umat Islam cara membacanya dengan bacaan-bacaan yang bisa diterapkan berdasarkan hadis sahih dan mutawatir. Nah, demikian itu tadi penjelasan mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Di sini Bu Rini akan bertanya kepada kalian, nanti bisa dikerjakan lalu dikirim langsung ke WA-nya Bu Rini, tidak melalui grup. Diperhatikan umpan baliknya dari penjelasan tadi, dari penjelasan Utsman bin Affan tadi, apa sih yang dapat kita ambil hikmah atau yang kita dapat belajar keteladanannya dari keteladanan Utsman bin Affan. Jadi kalian sebutkan nilai apa sih yang dapat kita tiru dari keteladanan Utsman bin Affan itu. Langsung saja bisa dijawab, kemudian dikirim ke Bu Rini. Tetap semangat meskipun kita tidak bertatap muka di dalam pembelajaran di kelas, namun tetap semangat, jangan mudah putus asa, jaga kesehatan, dan rajin beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.